Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggarisari dengan NR 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori basis data client server dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan dalam teori basis data client server ini yaitu meliputi pendahuluan, arsitektur client server, pengaksesan query pada basis data client server. Kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, dan memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server itu sendiri. Yang pertama adalah pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server yang berkembang cepat sebagai teknologi lanjut. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Kemudian, arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Kemudian untuk keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Dan arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien sendiri berisi interface GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan direpresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Kemudian untuk pengaksesan query pada basis data client server. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien dan harus menggunakan query SQL yang tepat, serta menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data terdistribusi antara server SQL yang berbeda, sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkannya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Kemudian pengaksesan query pada basis data client server. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua yaitu perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Dan yang ketiga, perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan.
Klien sendiri bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien adalah menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik concurrently control terdistribusi atau global. Pengaksesan query pada basis data klien server lanjutan. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi dari data pemakai. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan properti tersebut, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Jadi, ringkasannya adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server yang kemudian mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak, server, klien, dan komunikasi.